Tetapi perasaanku berubah ketika aku mulai mencoba menyapa mereka dan terlihat dua gadis itu berbalik ke arahku. Halo kalian semua, selamat datang di Zonasi Misteri. Hai, namaku Yusuf. Singkat cerita, aku pernah bertemu dengan dua orang gadis. Menurut desas-desus cerita dari para warga sekitar, dua gadis ini terkadang muncul dan bermain di dalam pos ronda. Aku memanglah bukan warga asli daerah Bangetayu Wetan. Jadi, wajar saja kalau aku kurang mengetahui informasi dari cerita masyarakat mengenai hal tersebut. Pada saat itu, aku sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Karena ayah menyuruhku mengantarkan pesanan kayu manis di rumah temannya yang terletak di desa Bangetayu tersebut. Teman ayahku bernama Pak Beni. Dia orang yang baik meskipun sedikit kikuk. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan aku pada saat itu menggunakan sepeda sebagai alat transportasiku untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti sejenak karena sedikit merasa kelelahan setelah cukup lama mengayuh sepeda. Ya, maklum saja. Transportasi yang aku pakai memang memerlukan sedikit tenaga, dan jarak rumahku dengan rumah teman ayahku terbilang cukup jauh. Sambil beristirahat, aku membuka jajanan yang sempat diberikan oleh Pak Beni ketika aku berpamitan pulang tadi. Setelah menikmati beberapa jajanan, aku kembali meneruskan jalan sambil menuntun sepedaku. Lalu, dari kejauhan aku melihat sebuah pos ronda. Dan aku berpikir untuk berhenti sejenak di sana sambil meneruskan istirahatku tadi. Pos ronda itu terlihat sedikit tua memang, dengan warna lampu kekuningan yang hampir redup dan mempunyai warna cat putih kecoklatan. Pada jarak sekitar 10 meter dari pos kampling tersebut, aku seperti mendengar suara dua orang yang sedang berbincang dan tertawa. Aku pikir suara itu mirip dengan dua gadis remaja. Aku merasa sangat lega karena di jalanan yang sepi dan gelap tersebut masih ada seseorang yang berjaga di pos ronda. Meskipun itu hanya seorang gadis, aku tidak terlalu memikirkannya. Ketika aku hendak sampai di dekat pos tersebut, ada hal aneh yang mulai terjadi. Tiba-tiba, aku mulai mencium bau wangi dan bau busuk secara bersamaan. Bau wangi itu seperti bau parfum bunga melati, dan bau busuk itu mirip seperti bangkai hewan. Tetapi aku tidak terlalu memperdulikan itu. Aku pikir bau bangkai itu adalah bau di dekat pos ronda karena ada hewan yang mati atau sejenisnya. Dan bau parfum itu milik dari dua gadis yang ada di pos tersebut. Sesampainya aku di sana, dengan sedikit senyum dan perasaan campur lega, aku ingin menyapa dua gadis yang terlihat sedang membelakangiku tersebut dan beristirahat di sana. Tetapi perasaanku berubah ketika aku mulai mencoba menyapa mereka dan terlihat dua gadis itu berbalik ke arahku. Rupa dari kedua sosok gadis itu terlihat sangatlah menyeramkan.
Gadis yang satu mempunyai rambut yang panjang, rapi, dan wangi. Tetapi ketika dia berbalik ke arahku dan menatapku, terlihat jelas dengan mataku kalau dia memiliki wajah yang datar. Ya, benar. Ia terlihat tak mempunyai wajah, mata, alis, mulut, bahkan hidung. Dan gadis yang satunya lagi berambut gimbal, mempunyai bau yang busuk dan wajah yang hancur, bercucuran darah. Ketika melihat hal tersebut, jelas saja aku langsung bergegas naik ke sepedaku dan mengayuh sekencang-kencangnya. Aku sama sekali tidak berani melihat ke belakang sedikit pun, karena aku terlalu takut jika saja mereka terbang atau tiba-tiba menghilang, mengejar dan menghampiriku. Dan tanpa sadar, ternyata aku sudah sampai di depan rumahku dan langsung membanting sepeda sambil berlari ke dalam. Setelah kejadian itu, beberapa waktu aku masih merasa takut jika aku harus melewati jalan itu kembali pada malam hari. Menurut warga setempat, hal itu memang sering terjadi di suatu waktu yang tak tentu, di mana dua sosok gadis itu muncul dan menampakkan dirinya kepada orang yang singgah di pos ronda itu atau sedang lewat di dekat pos ronda itu. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku dan akan selalu membekas dalam benakku ketika aku dipertemukan oleh sosok hantu muka datar dan muka hancur kala itu.